TPA dan pengurus TPA kita beserta majelis guru di Masjid Raya Pitalah yang berbahagia. Bapak dan Ibu, para wali santri, seterusnya kepada anak-anak kami, semoga Allah merahmati kita pada sore hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat apa? Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat kurang deras. Dengan kalimat apa? Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga dengan yang lain, boleh. Salawat itu banyak ragamnya, nak. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh disambung seperti kita tahiyat. Salawat terakhir itu kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Ada juga yang disenandungkan, ada. Ada yang dapat salawat yang disenandungkan. Ya Rasulullah. Ada dapat? Lain dapat? Lain? Enggak. Nanti kita pelajari di TPA. Kenapa kita harus berselawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, orang yang paling kikir di atas dunia ini adalah bukan orang yang tidak mau memberi santunan anak yatim. Orang nan paling pilih itu nak, bukan orang yang ndak makan fakir miskin, orang yang ndak niu berinfak, orang yang ndak niu senyum. Tetapi nan paling kikir itu adalah orang yang ketika bila disebut nama Muhammad, mereka malas menyambungnya dengan kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang kadang-kadang mempakaran itu Sayyidina cik, tidak pakai Sayyidina cik. Batul Ustaz. Sayyidina itu artinya kalau di Piaman Sidi. Anda tahu Sidi? Nah, Sayyidi itu artinya tuanku. Tuanku, baginda. Jadi kalau anak ustaz besok sempat babini ke Piaman, itu dipanggilnya Sidi. Jangan berang wak. Sayyidi itu artinya junjungan, tuanku. Seorang suami mau diapa-apa kita kok adalah junjungan di dalam rumah tangga. Maka dipanggil dalam bahasa Arab ya sayyidi. Okey? Kata Nabi lain dalam hadis riwayat Muslim, man shalla alayya wahidatan. Siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, cuma satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi itu barakali asyran. Berapa? 10 kali. Kalau sempatlah Allah memberikan salawat kepada kita, jangankan ke-10-nya. Satu kali saja Allah bersalawat untuk diri kita, dakhalal jannah, masuk
Cuba baca nak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. 1, 2, 3. Allah. Takbir. Belum semangat. Takbir. Alhamdulillah. Pak Ibu, tahun dulu Oktober lo kalau tidak salah, Ambo Siko juga menyampaikan perihal yang sama. Kok tidak ada tambah materi Ustaz Swantalai? Cuma dengan salawat tadi Bapak Ibu, kita nang salingkung atau Masjid Raya Pitalah. Mudah-mudahan Allah ijabah salawat itu, kita menjadi ahlus surga. Amin ya rabbal alamin. Mau dengar cerita? Ada nang kalalok? Sanjo lalok ya, beko malam laloknya. Cerita pertama tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki sahabat lebih dari 10.000 orang. Tapi Nabi Muhammad itu tidak kabar sobok dengan 10.000 orang itu. Salah satunya yang terkenal itu Bapak Ibu bernama Uwais Al-Qarni. Siapa namanya nak? Pernah dengar namanya? Pernah mendengar namanya? Uwais Al-Qarni. Umurnya ketika Nabi lah berada di Madinah itu lebih kurang 13 sampai 15 tahun. Lainnya mengaji di TPA indah, lain baraja Al-Qur'annya indah, karena Al-Qur'an ketika itu belum dibukukan seperti Al-Qur'an yang ada di awak kini. Kapan Al-Qur'an itu dibukukan? Di masa Utsman bin Affan. Dijadian model Al-Quran, model biasa tu, model yang awak baca itu mulainya sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Uwais Al-Qarni mendengar sampai ada seorang yang disebut dengan Nabi dan Rasul Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwais kalau tidak kayak nabinya tinggal enggak. Di daerah jauh tinggal dari Nabi. Jauh sekali. Dulu kan tak ada ondar, tak ada oto, tak ada patabang, tak ada kapaya, tak ada jet. Dulu cuma ada keledai, unta, kuda. Kalau kuda berlari kencang namanya wal adiyati dobha. Itu artinya kuda berlari kencang. Itu yang ada zaman itu tidak ada tahunya. Tetapi ketika Rasulullah sampai di Madinah dan Rasulullah menyebarkan agama, Uwais Al-Qarni. Nah, sapangke-pangke awak kau. Manga Uwais Al-Qarni ko nyu mencoba angkat beban. Kalau bahasa kini angkat barbel. Angkat barbel. Tahu dia barbel supaya gadang ototnya, supaya kueknya. Coba kata-kata kalau bahasa orang six-pack perutnya ya. Tapi Uwais Al-Qarni berlatih dengan batu besar, menghela kerbau atau sapi atau domba, nyelo tu badannya. Nyelo batu gadang tu supaya nya kuat. Tujuannya apa itu Bapak Ibu? Tujuan Uwais itu adalah untuk membawa sang bunda tercinta menghadap Rasulullah menuju kota Madinah. Baca dulu Ustaz. Uwais Al-Qarni tidak punya kuda, tidak punya onta. Dia adalah keluarga yang sederhana. Dia hidup cuma dengan seorang ibu. Ayahnya sudah meninggal dunia. Nak, awak lihat do ayah awak nak? Lai,
bisa minta piti kaya awak. Uwais Al-Qarni ndak. Karajonya manga gubalo kambiang, tapi inyo berlatih membawa menghela batu besar. Untuk itu akan menggendong ibunya menuju ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah. Jarak dari rumahnya ke Madinah tu nak lebih kurang 450 km. Sampai setengah kali dari Siko ke Padang. Sampai kali ya pulang balik dari Pitalah ke Padang, tambah setengah lain sampai ke Kayu Tanam contohnya. Sampai situ, sampai kali pulang balik ke Padang, tambah setengah lain. Tu jarak tempuh rumahnya Uwais Al-Qarni ke kota Madinah. Kemudian melah marasuk kuenya bapak ibu setahun menjelang inyo ke membawa bundanya, ibunya, emaknya. Beliau datang ke kota Madinah jalan kaki ingin bertemu berjumpa dengan Rasulullah. Tadi Ustaz Kecian, seorang sahabat yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah itu salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Tibunya di Madinah, rupanya bapak ibu Rasulullah menuju ke kota Mekah di saat Fatul Makkah. Ditunggu sebulan indak tibu Nabi kor baliklah Uwais ke kampung balik nyo nak basobok dengan Rasulullah. Tahun berikutnya sang Uwais yang berumur seumuran awak ko lah marasuk tagok badannya nyo gendonglah ibunya menuju ke kota Mekah menunaikan ibadah haji. Lai talok dia wak gendong ande awak amma awak wak gendong tu. Lai talok dia ustaz sajo ama ustaz keteknya dak talok ustaz manggendongnya dari kampung Penai Haji. Ketek awak tak kau dia wak? Ndak. Kenapa? Batu ko Uwais ko talok inyo karena inyo memulai segala sesuatunya dengan niat, kemudian dengan usaha, kemudian dengan tawakal. Detigo niat, cie, usaha, cie, tawakal, cie. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Berarti nyotongkan tangannya, ya Allah, ambo yo ketek ya Allah, tapi ambo ingin menghajikan orang tua saya. Ya Allah, ambo ingin membawa bunda saya ke kota Mekah menunaikan ibadah haji. Perkenankanlah tubuh yang kecil ini ya Allah menggendong bunda tercinta bisa menunaikan ibadah haji. Terlaksana nak? Terlaksana. Dalam HP Ustaz kok ada gambar-gambarnya tuh, kartun-kartunnya suananya. Kalau ada yang fokus Ustaz sampaikan di situ. Kulah yang gambarnya bukan karikatur Nabi Muhammad yo, nanti heboh-heboh orang kini jo Perancis, nah. Ke karikatur seorang sahabat yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, awak 1500 tahun tak bersobok dengan Nabi, tapi awak taat. Awak patuh. Awak sayang dengan Nabi. Maka dibandingkan dengan Uwais tadi nak, dibandingkan dengan Uwais tadi yang hidup semasa dengan Nabi, jo awak yang hidup hari kini di ujung-ujung dunia kelak habis, kiamat sudah dekat. Kita masih cinta dengan Nabi, yakin dengan Allah, kiamat tu pasti ketiba. Wak yakin dengan itu, wak rajin mengaji. Uwais Al-Qarni dikecen oleh Rasulullah ketika hendak bersobok, wahai para sahabat, wahai Umar, wahai Abu Bakar, ada di antara sahabatku, dikecen Nabi di atas mimbar, yang tak pernah bertemu denganku, tetapi mereka bagaikan
dua jari yang saling bertautan denganku di dalam surga. Man ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Dibaca di Nabi Uwais Al-Qarni. Nah, nio masuk surga? Nio masuk surga? Kalau dapat awak jangan kanai perintah di orang gai awak. Kalau dapat awak jangan diperintah oleh ayah awak, oleh apa awak, oleh ibu awak, oleh guru awak. Mangga tu, oi nak pelaka masaji lai mengaji, jangan aduk takatulai. Oi nak sembahyang lai, jangan aduk takai itu orang gai awak. Masih ada ya? Ada ustaz tu pengakuan dari ibu awak tu. Oi nak sembahyang lai nak. Anak disuruh sembahyang, ibunya awak solat capek-capek mau dia cotok ayam. Ya. Ya nak. Kecil Nabi as-salatu miftahul jan. Artinya tu solat itu adalah kunci saru apa ambo ibu ambo masuk sarugo. Kecil Allah selamat kepada Ibu Rosmina, Anda mendapatkan surga Jannatul Naim. Selamat kepada Bunda Asmanir Jaya, Ibu mendapatkan surga Firdaus. Tapi kuncinya ndak ada. Bisa nak kira-kira masuk surga? Ndak. Maka dasar pertamanya adalah solat itu dengan tenang. Pak, ibu ambo, anak-anak kami, santri dan para guru, ambo sampaikan. Kini kau kan zaman COVID kecil orang, corona. Kalau di ambo corona tu kopi, roti, nasi. Kopi, roti, nasi. Lu tibur ibu. Kalau ketika masuk corona ko lah babusa-busa pemerintah termasuk diri abu orang pemerintah menyampaikan ingat pesan ibu kan iya nak atau pakai masker alai cuci tangan jaga jarak awak ni jaga jarak enggak. Kok tahu di orang tim gugus COVID kokonya serbu ke mari gua. Masker lah ada, cienya. Salabiannya gigi nampak satu lah ada. Ada jalan yang diberikan 1500 tahun yang silam oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad dalam surat At-Taubah ayat 6. Ya nak yo, adu cerita cik lebih ko. Kalau ingin awak sampai sudah Isya, ampe cerita bahagia. Mau dengar? Tekan tu Ustaz ya. Kalau cerita sahabat, insya-Allah bapak dan ibu 60 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya masuk surga apa di kepala hamba. Mulai dari Abu Bakar sampai yang terakhir adalah Tolhah bin Tolhah. Tolhah ke enam pertama apa dari si Tolhah kafir. Tapi Tolhah yang anaknya masuk surga. Dijamin 60 orang sahabat yang dijamin dapat tiket masuk surga. Kalau lain namun dah ngah sampai Isya bawa nasi pas maghrib tapi pulang nasi makan masamu di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak ambo yang berbahagia. Dalam surat At-Taubah ayat 6 itu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu ingin salat kepada Allah, maka kamu silakan berwudu.
idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, bersihkan muka kita, tangan kita, sapu rambut. Kalau tidak ada babuk Pak Ustaz, sapu kepala kita, kemudian cuci kaki kita sampai mata kaki, dan tertib. Kecil Allah tu, kecil Nabi ditambah ada sunnah-sunnah berwuduk yang kadangkala kita tinggal, padahal itu adalah bonus dari pahala berwuduk. Di antara sunnah-sunnah berwuduk tu Bapak Ibu, cuci tangan dulu, ya nak ya. Kemudian berkumur, kemudian halai memasukkan air ke dalam kalaulah memasukkan air ke dalam hidung bu, bakteri palensa anamu tu nan sabale dua balai corona, batuk, flu, insyaallah dikeluarkan melalui kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ustaz coba ceritanya, ambo praktek Bapak dan Ibu. Karena itu adalah sunnah dari Rasulullah, sunnah dalam berwudu, ambo cibur dalam 3 tahun, insyaallah tidak ada ambo palensa. Lah 3 tahun kini gua 2008 balik, 9 balik, 2020. Batuk-batuk ketek lain, kadang kabui oto. Tapi yang palensa, yang nenek-nenek salimu yang tersumbat hidung, insyaallah. Kenapa? Setiap kali kita berwudu, masuk air ke dalam hidung. Tidak perlu kita makan bodrek. Kau tahu di kurang Bio Farma berang. Tidak bisa, atau tidak perlu makan Panadol, paracetamol. Bu, Neozet Forte, tidak perlu makan tu. Cukup masuk air ke dalam hidung setiap berwudu. Sunnah wudu dapat dewa berpahala. Ya nak ya. Nanti pas maghrib ambil wuduknya, kumur-kumur, masuk air dalam hidung, keluar balik. Ya nak ya. Mau? Kemudian nanti kita tutup dengan membaca doa sesudah berwudu. Saya yang dapat doa sesudah berwudu. Saya nak nak? Saya dapat doa, cuba tagak kemari, baca doa nak. Yang lain nak dapat di nampak air. Baca doa sesudah berwudu. Bisa berirama. A'udzubillah. Anda baca doa biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Jangan lupa amin tu. Belum. Tapi sekali. Lah silakan dulu nak. Okey Ibu. Salah satu manfaat TPA itu dia awak di rumah palian magi piti balanjo, balian Al-Quran, balian baju. Tapi yang doa itu dipakai sepanjang hari dia anak. Awak yang berinfak, bersedekah jariah kepada anak, berinfak itu memberikan nafkah ke anak, mati awak berpahala untuk orang tua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ibu-ibu, anak-anak Ustaz, ada cerita terakhir di saat Rasulullah mau wafat. Mau dengar cerita? Takbir. Ya, duduk ista'id, kita dengar cerita yang terakhir. Sebab akan bagi rapor lagi kan? Di saat Rasulullah solat terakhir berjamaah di masjid bersama para sahabat di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, Rasulullah kemudian berdiri duduk di atas mimbar seperti ini. Mimbar Rasulullah itu panjang. Duduknya paci tungke nyekecean sesudah sembahyang. Hai para sahabatku,
apakah telah aku sampaikan kepada kalian semua tentang Islam ini? Kece para sahabat, telah engkau sampaikan ya Rasulullah, dan kami menerima. Intinya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang harus kami sembah. Kemudian kece Nabi, tidak berapa lama lagi waktuku bersama kalian semua. Maka kalau ada yang merasa tersakiti, yang ada pernah ambo berangi, yang pernah ambo perintahi dengan tidak baik, sampaikan keluhan itu pada hari kini. Lah setengah jam Rasulullah itu duduk di atas mimbar, ndak ada surah Allahnya dari Masjid Nabawi itu, Bu. Apa ambo yang berkomentar dan mengecek-ngecek mau dia anak agak, ndak ada. Manganya sadalahnya mana menangi. Sebab Rasulullah lagi cian ndak bara pola mulai ambo bersama kalian. Kok tiba di awak zaman itu ini mungkin titik puluh ayam atau awak menangi. Orang yang sangat kita cintai, guru kita, sahabat kita, utusan Allah, akan pergi meninggalkan kita semua. Samojo awak, apa awak pai meninggal, wafat atau merantau, tinggal awak di bundu kandung di rumah, ibu hati awak sial, kayu gadang sampai pasanda di awak, tak ada. Tiba-tiba dari sudut belakang masjid, seorang yang tidak termasuk kategori orang yang 60 sahabat tadi masuk dijamin oleh Rasulullah masuk surga, nyud datang dari sudut belakang tu tagak, ya Rasulullah, ana Ukasha. Hai Muhammad, ambo Ukasha. Dulu waktu perang Uhud engkau perintahkan saya. Singkit cerita, Bu, beliau pernah kena cambuk Rasulullah dia kudo, inyum malaci kudo supaya balari kancang, tapi yang kena laci itu adalah sahabat yang bernama Ukasha. Ambo ndak tarimu lah Rasulullah, ambo menuntut bela pada hari kini. Nabi mendaga tu terkajui, di orang parang tu ndak tahu surah Allah. Mana kawan, mana lawan. Samu ibarat gampo, Bu, tibu gampo le terkena awak anak awak. Lah di luar masjid baru terkena anak awak mungkin. Gampo kadang awak dalam masjid gini, Pak. Pasti nanti ibu-ibu lari dulu keluar. Lah tiba-tiba luar, anak di dalam masjid. Pasti itu dah. Karena itulah kondisi dalam keadaan panik. Nabi kecian, ambo nak pernah takana malaci kudur. Datanglah Ukasah ke mungko, tagak di mungko mimbar. Ambo menuntut bela ya Rasulullah, ambo ingin malaci engkau sesuai jo engkau malaci ambo ketika perang Uhud. Bu, nan paling baga siapa, Bu? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, kemudian Saleh, Tolhah bin Tolhah tadi, Zubair bin Awam datang mengambil Ukasah wa angsia. Kalau bahasa awak kini kuat angsia, datua indak, pangulu indak, labai indak, wa angka memerintah Nabi jiko. Kece Umar, Khalid nyo ambil pedangnya, kece Nabi, Umar, Ali